Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa safina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan di kesempatan pagi ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hidup di hari ini. Ini adalah sebuah nikmat yang pantas kita syukuri. Karena ketika kita masih hidup, punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah, ketika kita merasa banyak perbuatan dosa maksiat yang kita punya, maka mudah-mudahan di kesempatan pagi ini, kajian singkat ini menjadi pengingat bagi kita bahwasanya kita ini banyak dosa, banyak maksiatnya. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni setiap dosa kita, ya, menghapus setiap jejaknya, dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan sisa usia kita ada dalam keberkahan, ada dalam kemuliaan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sahabatku, ada hal yang perlu kita sama-sama belajar, ya. Bagaimana Nabi di waktu paginya. Rasulullah SAW di waktu pagi senantiasa menjaga kualitas hidupnya. Apa yang Rasulullah SAW lakukan di waktu pagi, maka itulah yang para sahabat generasi awal melakukannya. Terjadi sebuah lompatan prestasi yang sangat gemilang dalam peradaban Islam. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berkaitan tentang waktu pagi ini. Ternyata Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, mendoakan kita sebagai umatnya dengan doa yang sangat luar biasa. Doanya adalah Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Sahabat sekalian, ya, berkah menurut para alim ulama, wabil khusus dalam konteks ini saya mengambil atau menukil menurut Imam Al-Ghazali, bermakna ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi ketika seseorang hidupnya berkah, di waktu paginya ia mendapatkan doa Nabi, mendapatkan keberkahan dari doanya Nabi, maka ia mendapatkan tambahan kebaikan, bertambah kebaikan dalam hidupnya di pagi tersebut. Maka teman-teman semua, ada pertanyaan, apa saja yang bertambah baik dalam hidup kita? Maka kata Imam Al-Ghazali, setidaknya ada 5 yang akan bertambah baik dalam hidup kita. 1, bertambah iman kepada Allah, bertambah takwa kepada Allah. Jadi bertambah iman dan takwa kepada Allah. Jadi teman-teman semua, kenapa Rasulullah SAW mendoakan kita, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya? Karena kalau di waktu paginya kita bertambah iman, bertambah takwa kepada Allah, maka indikator bahwasanya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk apa? Untuk, ya, menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Kita tidak tahu teman-teman, terkadang di hari sebelumnya kita banyak berbuat dosa. Paginya kita taat, siangnya kita taat, malamnya maksiat. Atau sebaliknya, malamnya maksiat, ya, paginya kita taat kepada Allah, dan lain sebagainya. Karena itu sahabatku, pada saat kita bangun di waktu pagi, maka insya Allah kita akan dapat doa dari baginda Nabi, ya Allah berkahi umatku. Dengan apa keberkahannya? Yaitu bertambah iman dan takwa kepada Allah. Maka karena dia bertambah iman dan takwanya kepada Allah SWT, hingga akhirnya ringanlah ia menjalankan kewajibannya sebagai hambanya Allah SWT. Apa kewajibannya kita seorang muslim di waktu pagi? Salah satu kewajibannya ada melaksanakan sholat subuh. Maka indikator kita mendapatkan barokah di waktu pagi adalah terlihat aktivitas kebaikan apa yang kita lakukan di waktu paginya. Kalau teman-teman, ya, yuk kita sama-sama evaluasi. Kalau ternyata, ya, kita sulit bangun di waktu pagi, jangan-jangan itu yang menjadi sebab musabab masalah hadir dalam kehidupan kita.
Karena teman-teman semua, pagi ini harus menjadi evaluasi bagi kita semua. Mengevaluasi sampai sejauh mana kualitas hidup kita terlihat di pagi harinya. Maka ketika seseorang itu bertambah iman dan takwanya, ia ringan melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Maka ketika dia mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, Allah tambahkan iman dan takwanya. Bahkan mereka yang mampu melaksanakan sholat subuh dengan kondisi apapun yang dia miliki, latar belakangnya, sebelumnya dia begadang karena dia katakan aktivis organisasi, aktivis politik, kalau mahasiswa aktivis kampus gitu kan ya, dia rapat sampai tengah malam sekalipun, dia katakanlah mahasiswa ngerjain tugas sampai malam sekalipun, jangan sampai kita di waktu paginya nggak bisa melaksanakan sholat subuh atau tertinggal sholat subuh berjamaah di masjid. Itu akan jadi masalah, kawan-kawan. Kenapa? Karena pagi itu indikator keberkahan. Sholat subuh itu indikator apakah di waktu hari itu Allah akan memberikan keberkahan kepada kita atau enggaknya. Terlihat dari sholat subuhnya. Karena itu yuk kita evaluasi. Memang siapa sih kita gitu ya dibandingkan dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Kita ini andai kata kita seorang pemimpin, seorang aktivis kampus, aktivis organisasi, memang amanah kita ini sepelik Rasulullah, sepelik sahabat-sahabat Nabi? Kan tidak. Kita belum ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah, dibandingkan sahabat Nabi, amanahnya, ya kegiatannya. Ya, Rasulullah SAW itu beliau ini adalah seorang pemimpin, ya, pemimpin umat, bukan presiden. Ini lebih besar daripada sekedar presiden, ya. Beliau itu adalah sebagai pemimpin, katakanlah pemimpin ulama yang memberikan pembimbingan terhadap umat. Beliau juga sebagai umaro yang memimpin masyarakat umatnya, gitu kan ya. Dan beliau juga adalah sebagai sebagai seorang ayah. Jadi kalau misalkan kita sebagai seorang ayah ternyata alasan karena semalam kita banyak beraktivitas menemani anak-anak kita hingga akhirnya kita telat sholat subuhnya, pasti ada masalah. Yuk kita evaluasi sama-sama. Jangan sampai kita menjadi orang yang kelak menyesal. Ya, karena itu teman-teman semua, ini penting. Kenapa saya sharing materi ini? Karena ini sangat fundamental. Jangan terlampau jauh kita mengevaluasi diri kita. Ya. Karena kita katakanlah kenapa ada masalah dalam hidup saya? Karena saya kurang ilmu, karena saya begini gitu kan, karena bisnis lagi bermasalah dan lain sebagainya. Ayo teman-teman, jangan terlalu jauh deh. Ayo kita evaluasi dulu di waktu paginya. Karena orang yang melaksanakan sholat subuh, Allah kasih garansi, ya. Man salatan subha fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah SWT. Dalam hadis yang lain, man sholat badain dakhala jannah. Barang siapa yang melaksanakan sholat badain, sholat subuh dan sholat asar, dijamin masuk surga. Masya Allah, tabarakallah. Surga aja Allah kasih, apalagi dunia. Maka ada salah satu hadisnya, barang siapa yang bangun di waktu pagi hanya sekedar dunia yang dipikirkannya, seolah tidak mengenal hak Allah di dalamnya, maka Allah akan tanamkan 4 penyakit kepada orang tersebut. Penyakit yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Penyakit yang kedua, kesibukan yang tiada ujung. Penyakit yang ketiga, kebutuhan tidak terpenuhi. Dan penyakit yang keempat, keinginan tidak tercapai. Coba bayangkan. Jadi di waktu pagi ini, teman-teman semua, insya Allah akan menjadi salah satu indikator apakah hidup kita ini akan baik tidak, apakah hidup kita ini akan bertambah baik atau tidak di hari tersebut. Terlihat ya, kalau kita ternyata telat sholat subuhnya, kita tidak telat bangun paginya, maka bisa jadi akhirnya karena bentuk kelalaian yang kita punya, tidak ada unsur syar'i di dalamnya. Andai kata kita sakit dan lain sebagainya, oke lah ya. Tapi kalau misalkan gara-gara karena kita sibuk dengan kegiatan, sibuk dengan pekerjaan, ini kan sebetulnya bukan hal yang syar'i gitu ya, atau bukan hal yang bisa bisa dimaklumi gitu. Kenapa? Ya tadi, jangan sampai kita ini tidak pandai mengelola waktunya itu. Kalau kita misalkan nih
teman-teman punya kerjaan numpuk banyak gitu ya, kemudian harus selesai di pagi, belum selesai kejar deadline, ngerjain tugas, ngerjain pekerjaan dan lain sebagainya. Seandainya pun kita tuh ternyata telat, anggap baru tidur jam 2, jam 3, maka kawan-kawan usahakan setting alarmnya, kemudian minta ke pasangan untuk membangunkan, minta kepada kawan untuk membangunkan gitu. Jangan sampai kita lalai akhirnya. Maka pekerjaan itu kalau dibandingkan dengan fadilah keutamaan sholat subuh, kan itu jauh kemana-mana gitu. Pekerjaan mungkin penting bagi kita, tetapi kita mendapatkan jannahnya Allah, mendapatkan jaminan Allah, itu kan menjadi sebuah hal yang kita inginkan. Garansi manusia belum tentu bisa tereksekusi, belum tentu bisa 100% terjamin gitu, bisa jadi loss gitu. Banyak asuransi yang kita mengenal beberapa tahun ke belakang atau bulan ke belakang, ada asuransi yang besar di Indonesia ini, di Republik ini, ternyata dia pilot gitu ya. Akhirnya dia tidak mampu memberikan garansi asuransinya gitu. Jadi teman-teman, kembali kepada poin yang tadi, maka bertambah iman ini, Masya Allah, tabarakallah, ini menjadi poin utama bagi kita. Karena orang yang mampu melaksanakan sholat subuh, ia akan memiliki kecenderungan untuk apa? Untuk lebih baik, untuk melaksanakan kebaikan, lebih khusus kewajiban dalam hidupnya. Salah satunya adalah sholat subuh berjamaah di masjid. Maka dia ketika Allah kasih kemampuan untuk bangun di waktu paginya, dia pun punya keseriusan, kepantasan untuk bangun di waktu paginya, maka Masya Allah, tabarakallah, Allah tambahkan iman dan takwanya. Bahkan dia akan dengan melaksanakan mungkin sebagiannya, yaitu tahajud atau qobliyah subuhnya dan lain sebagainya. Maka teman-teman semua, yuk kita evaluasi diri kita mulai hari ini. Yang poin pertama, bertambah imannya ya, bertambah iman dan takwanya. Ini menjadi kajian kita di waktu pagi. Mudah-mudahan ya di hari ini Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Semoga Allah menghapus setiap jejaknya, jejak maksiat dan perbuatan dosa maksiat yang pernah kita lakukan selama ini. Semoga Allah SWT angkat derajat kita di tempat yang terbaik, menjadi umatnya Rasulullah SAW, yang kelak bisa berjumpa dengan Rasulullah di jannahnya. Bayangkan teman-teman, seandainya ketika kita meninggal dunia, kemudian kita mendapatkan nikmat kubur, kemudian Allah bangkitkan kita di padang mahsyar, Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan air dari telaga Kausar, mendapatkan air langsung dari Rasulullah SAW. Kemudian kita ternyata alhamdulillah sukses menyeberangi sirat ya. Kemudian Allah masukkan kita ke jannahnya dan berjumpa dengan Rasulullah. Tentu kita bakal bahagia sekali. Kita akan selama ini kita bersalat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ternyata ketika dunia kita bersalawat, rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah, ingin memeluk Rasulullah, ternyata di saat itu kita bisa berjumpa dengan Rasulullah di jannahnya. Kita bisa berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka teman-teman semua, bangun di waktu pagi ya, sebelum azan subuh. Insya Allah ini menjadi satu wasilah kita akan mendapatkan barokah, yaitu bertambah ziyadatul khair, bertambah kebaikannya, yaitu bertambah iman dan takwanya. Mudah-mudahan poin pertama ya tentang barokah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Insya Allah besok kita akan lanjutkan ya 5 poin tentang bagaimana dahsyatnya bangun di waktu pagi akan memberikan impact kepada kehidupan kita, yaitu bertambah keberkahan, bertambah kebaikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah SWT membimbing khusus saya dan teman-teman semua untuk senantiasa bertambah baik ya dalam hidupnya. Mudah-mudahan Allah SWT kumpulkan kita kelak di jannahnya. Terima kasih. Kita tutup membaca hamdalah.
Alhamdulillah amin. Astagfirullahaladzim. Dan doa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.